Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jaya. Perkenalkan, nama saya Taufan Dwi Jaya dengan nomor registrasi 1602617134. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Alat Bantu Latihan Kecepatan Reaksi Pencaksilat kategori tanding berbasis elektrik portable. Berikut adalah pemaparan saya. Latar belakang. Latar belakang saya mengambil judul ini, yaitu saya melihat perkembangan iptek sangat diperlukan demi kemajuan prestasi olahraga. Semakin berkembang zaman, iptek sangat diperlukan demi kemajuan di berbagai bidang, terutama di bidang olahraga. Saya lihat ini pencaksilat itu sangat kurang dalam tersentuh iptek. Makanya itu saya ingin mengembangkan alat agar bisa dipakai atlet latihan, terutama di perguruan. Lalu yang kedua, pengembangan alat bantu latihan di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi COVID-19, kita dianjurkan supaya tidak berkerumun, apalagi dengan naiknya varian Omicron, kita dihimbau untuk melakukan kegiatan dari rumah. Maka dari itu, saya harap pengembangan alat ini bisa menjadi solusi supaya atlet bisa latihan mandiri di rumah. Lalu yang ketiga adalah pengembangan alat sebelumnya, yaitu alat bantu latihan kecepatan reaksi tendangan sabit dari Salihudin 2021 ke bentuk yang lebih sederhana dan portable. Berikut adalah gambar dari alat bantu latihan kecepatan reaksi tendangan sabit dari Salihudin. Bisa kita lihat alatnya cukup besar dan cenderung berat, agak susah dibawa kemana-mana. Maka dari itu peneliti ingin mengembangkan alat yang lebih sederhana dan portable. Fokus penelitian. Peneliti ingin mengembangkan alat bantu latihan kecepatan reaksi serangan berbasis elektrik portable guna menjaga dan mengasah koordinasi dan kecepatan reaksi pada mata dan kaki yang dapat digunakan latihan teknik di perguruan pencaksilat. Perumusan masalah, bagaimanakah pengembangan alat bantu latihan kecepatan reaksi pencaksilat kategori tanding berbasis elektrik portable? Adapun kegunaan dari penelitian ini, itu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah memperkaya penelitian sudah ada, terutama di cabang olahraga bela diri, khususnya di cabur pencaksilat. Lalu adalah sebagai ilmu pengetahuan baru tentang pengembangan alat bantu latihan berbasis elektrik portable. Lalu manfaat praktisnya dapat menjaga dan melatih koordinasi mata, tangan, dan kaki. Bagi pelatih, dapat digunakan untuk media melatih kecepatan reaksi pada atletnya. Lalu bagi masyarakat, dapat mengetahui informasi tentang pengembangan alat latihan. Bab 2, konsep pengembangan model. Saya menggunakan konsep pengembangan model ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Dalam tahap analisis, saya melakukan analisa terhadap alat yang sudah ada, yaitu alat Salihudin, yang cenderung masih besar dan cenderung berat, susah dibawa kemana-mana. Lalu saya melakukan wawancara kepada pelatih perguruan. Lalu di tahap desain, saya merencanakan atau menentukan cara kerja alat ini, membuat desain sketsa, dan menentukan bahan yang cocok untuk alat ini. Dalam tahap development, saya membuat produk dan melakukan validasi kepada ahli. Lalu di tahap implementation, saya melakukan uji coba kepada atlet remaja perguruan, dan evaluasinya di tahap evaluation, saya melakukan evaluasi kepada ahli dan membuat produk final. Kajian teoretik hakikat pencaksilat. Hakikat pencaksilat dapat diartikan sebagai gerak bela serang yang teratur menurut sistem, waktu, tempat, dan iklim, dengan selalu menjaga kehormatan masing-masing secara kesatria dan tidak mau melukai perasaan. Hakikat kategori tanding adalah pertandingan pencaksilat yang menampilkan dua orang pesilat dari tim yang berbeda.
keduanya saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan serangan. Dikutip dari Johansa Lubis, pencaksilat edisi kedua 2014. Lalu ada tendangan dalam kategori tanding, yaitu ada tendangan T, tendangan lurus, tendangan sabit, dan tendang belakang. Hakikat latihan. Latihan adalah proses sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari menambah beban latihan atau pekerjaannya. Dikutip dari Harsono 2015. Kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah stimulus respon yang memungkinkan memulai jawaban kinestesis cepat mungkin setelah menerima rangsangan. Dikutip dari Arif 2006. Hakikat alat bantu adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan untuk membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Dikutip dari Sujana 2002. Metodologi penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa alat bantu sabuk berbasis elektrik portable yang diberi nama Lambert Reaction Trainer dengan waktu dan tempat Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah tanggal 19 Januari 2022 dengan sampel uji coba yaitu atlet remaja KPS Nusantara Ranting Padepokan Taman Mini Indonesia Indah. Berikut adalah kriteria kevalidan data angket dari penilaian validator media menggunakan skala Likert. Berikut adalah penilaiannya. Berikut adalah hasil validasi dari 3 ahli, yaitu saya menunjuk 3 ahli sebagai validator, yaitu ahli pencaksilat R. Koto Samutrayadi SPD, pelatih Pelatda Pencaksilat DKI Jakarta Gatot Widodo SPD, dosen tes konstruksi UNJ Dr. Tirto Aprianto SPD MSI. Dari ahli pencaksilat menghasilkan nilai 98,33% dengan keterangan sangat baik. Dari pelatih Pelatda Pencaksilat mendapat nilai rata-rata 80% dengan keterangan baik. Dari dosen tes konstruksi UNJ memperoleh nilai rata-rata 80,33% dengan keterangan baik. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menghasilkan produk berupa Lambert Reaction Trainer. Ya, Lambert Reaction Trainer ini berupa sabuk yang dipasangi lampu. Lampu ini ada 4 warna, yaitu merah, biru, hijau, dan kuning. Setiap warna mempunyai sinyal berbeda-beda, yaitu merah melakukan tendangan lurus, biru tendangan sabit, hijau tendangan T, kuning tendangan belakang. Jadi ketika muncul suatu warna, pesilat diharuskan dengan secepat mungkin melakukan gerakan yang sudah ditentukan. Berikut adalah foto alatnya. Terdiri dari 5 komponen, yaitu bakat kunci, tali webbing, power bank, lampu LED, dan kabel data Arduino. Adapun kelebihan dan kekurangan alat ini, yaitu kelebihannya mudah dibawa dan dipasang ke samsak yang ada di tempat latihan atau di rumah. Lalu warna lampu menyala acak. Lalu bisa melatih 4 teknik dalam satu alat. Kekurangannya adalah tidak ada pencatat waktu, warna kuning dan hijau agak mirip, hanya bisa digunakan pada media samsak. Ini kekurangan yang cukup berpengaruh karena tidak semua perguruan dan atlet mempunyai samsak. Lalu lampu hanya 1 sehingga samsak harus dibetulkan dulu sebelum ditendang lagi. Berikut adalah hasil evaluasi dari berbagai ahli. Dari ahli pencaksilat, sebaiknya dipasang pada samsak yang lebih berat agar guncangan tidak terlalu kuat. Dari Pelatda DKI menyarankan agar waktu kedipan lampu dipersingkat. Dan sebaiknya ada pengatur waktu yang bisa digunakan operator atau pelatih dalam latihan, supaya variasi latihan itu lebih banyak. Lalu evaluasi dari dosen tes konstruksi, sebaiknya mengkondisikan kebutuhan di lapangan karena stimulus itu bukan dari warna, tetapi dari gestur lawan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil validasi dan uji kelayakan, penelitian ini menghasilkan suatu media yang layak digunakan
sebagai alat bantu latihan kecepatan reaksi pencaksilat kategori tanding. Sarannya adalah agar diberi catatan waktu untuk bahan evaluasi, lalu memperbanyak lampu mengelilingi samsak supaya samsak tidak perlu dibetulkan dulu. Lalu dapat disempurnakan dengan menggunakan dummy agar respon serangan bukan dari warna, tapi dari gestur lawan. Berikut adalah video penggunaan. Baik, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.